fungsi anatomis, intrakostal 5 itu selalu ada di bawah puting susuk. Ya, bisa dibuktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya seperti itu. Berarti kalau dia muncul, nah berarti ada gangguan, tapi tidak didiagnosa. Normalnya ictus cordis tidak tampak di intrakostal 5. Selain ictus cordis namanya apa? Pulsasi juga bisa. Pulsasi, PULSASI. Oke, itu satu. Yang diinspeksi hanya itu saja. Bu, lah bagaimana kesimetrisan dada? Tidak ada hubungannya. Ini nanti pemeriksaan torak. Beda meneh, ketika kamu melihat atau melakukan pemeriksaan paru, kamu juga nggak boleh bilang dada simetris. Ini dada, bukan paru. Berarti kalau paru yang dilihat apanya? Tanpa kita menyentuh, apa yang bisa kita lihat? Ekspansinya, penggunaan otot bantu nafasnya, pakai enggak? Bagaimana kedalaman nafasnya? Kan bisa dilihat, pasien bisa dilihat, ya kan? Jadi jangan sampai keliru. Kalau untuk jantung, khusus untuk inspeksi ini sama sekali tidak boleh memegang pasien, apapun itu. Ya, itu adalah ictus cordis tidak tampak pada intrakostal 5. Yang kedua, palpasi. Apa yang bisa kita palpasi? Yang kita palpasi, yang tadi pertama, oh sudah nggak tampak, normal kan? Nah sekarang giliran ketika kita raba, harusnya tangan kita juga bisa merasakan pulsasi. Ini, maju ini. Tengok ini. Ya. Rasain dah. Nah. Apa meneh? Kowe sampeyan enak, kowe nenek. Kowe rene delok ah. Aja tangan-tangan. Rasa. Nah, normalnya ictus cordis teraba di intrakostal 5. Bu, kalau saya mah bisa meraba ictus cordis, tapi dia ada di intrakostal 6, apa yang terjadi? Berarti ada pelebaran dari struktur jantung. Ya, oke, wes. Ketemu toh, siji inspeksi, loro palpasi. Sekarang yang ketiga adalah perkusi. Di manakah kita harus melakukan perkusi? Ya ora usah tekan tangan. Sing diperkusi cukup sing diri. Makanya pemeriksaan di keperawatan harusnya tidak dipotong-potong. Head to toe. Sekali kamu melakukan perkusi untuk paru, juga ketemu untuk jantung. Ya. Oke. Ketika kita melakukan perkusi, normalnya apa? Intrakostal, bunyi suara jantung itu muncul di intrakostal 4. Jantungnya dia itu ada di sini. Ya. Ketika kita lakukan perkusi, saya nggak perlu kasih tahu perkusinya gimana ya, kayak biasanya, ya. Kalau dia masih berada di paru-paru, ini kan lapang paru nih, intrakostal 1 sampai intrakostal 4. Ini suaranya adalah sonor atau nyaring, resonan. Tapi ketika dia masuk ke intrakostal 4, suaranya berubah menjadi peka. Kenapa bisa peka? Karena ada massa di sana. Siapakah massanya? Bu, kenapa saya mendengarkan peka pada intrakostal 2? Berarti ada pelebaran organ jantung. Tandanya pasien mengalami kardiomegali, tapi itu bukan diagnosa medis. Ya, entahlah, ya itu tadi. Weska pernah bilang kalau pas kuliah, kardiomegali bisa terjadi pada siapa saja. Intinya jantung terlalu terbebani dengan aktivitas. Bisa dia bukan bengkak ya. Kardiomegali, hepatomegali itu bukan bengkak, tapi dia membesar.
membesar. Ya entah itu kalau bengkak indikasinya terjadi inflamasi. Kalau ini tidak. Pelebaran batas jantung karena apa? Karena ruang di jantung itu adalah elastis. Ketika banyak volume cairan yang ada di dalamnya, dia akan semakin hepar juga sama. Ketika di sana terjadi sirosis, terjadi hepatitis, dia akan membengkak, bukan membengkak, membesar. Tapi bukan pembengkakan, ya. Berarti normalnya batas jantung mulai dari intrakosta 4 sampai intrakosta 5 bunyinya peka. Normalnya. Bu, kalau saya mendengar bunyinya hiperresonan berarti apa? Yaitu tadi, kalau kamu ketemunya kardiomegali, mungkin ada cairan yang lebih banyak di sana, suaranya akan lebih nyaring. Dia menjadi hiperresonan, seperti paru-paru. Ketika dia terpenuhi oleh banyak cairan, suaranya akan menjadi hipersonor atau hiperresonan. Sama. Ya, normalnya ini peka. Oke? Ketiga dapat. Sekarang keempat, auskultasi. Di manakah kita melakukan auskultasi? Auskultasi itu untuk mendengar bunyi lubduk reguler atau irreguler. Kalian pakai jam. Kalau reguler berarti detakannya sama. Jaraknya sama. Lubduk, bukan lubduk. Lubduk. Itu ada. Apa sih yang bunyi lubduk? Tentu saja katup. Sehingga ini jeblas-jeblas apa? Lawang karo jendela toh? Ra mungkin tembok jeblas-jeblas. Ya toh? Di manakah itu berada? Kamu sudah mempelajari secara anatomis bahwa katup ada di pintu aorta, ada di pintu pulmonal, ada di trikus sama mitral. Ada 4. Aorta, pulmonal, ya, trikus pidal, mitral. Kamu pemeriksaan jantung, stetoskopnya mbok pasang nang kene. Salah. Stetoskop mbok pasang nang kene, salah. Nah, ini ada tempatnya. Bu, saya ketemunya pulsasi tadi di bagian belakang sini. Ya kamu yang cek di sini di belakang. Ya, kamu bisa baca ini yang disebut dengan apex cordis, di sini yang disebut dengan base cordis. Jadi yang kamu cek nanti 1, pasien suruh nafas dalam, 2, pasien suruh nafas dalam, 3 dan 4. Titiknya apa saja sih kok kamu sini? Jawab tadi ya. 1 adalah katup aorta, yang kedua adalah katup pulmonal, ya, semilunaris, arteri pulmonaris. Nah ini kenapa ada di sini? Karena dia ada batasnya dengan payudara, paru-paru, ya. Oke. Kemudian ini trikus pidal. Tadi saya sudah bentukkan. Nah, ini. Ini trikus pidal, ini mitral. Ya, di sini, di bawah sini mitral. Ini namanya pahala buatmu. Kamu memberikan teman-temanmu pengetahuan. Nek mereka tahu urusan mereka. Ya, suaranya lubduk, ya. Reguler atau irreguler. Yang disebut reguler itu tadi yang lubduk, jaraknya sama. Ya. Kamu nggak usah cek jaraknya juga nggak apa-apa sih. Suaranya. Suaranya lubduk gitu. Tapi kalau lub berarti nggak ada duk. Berarti ada yang tidak menutup. Jadi lub bisa baru duk. Lub itu bisa duk. Heeh, sing irreguler. Piye Bu aku ben iso ngerti suarane ya wis setiap hari latihan aja. Karena kalau stetoskop itu bukan berasal dari teori. Isone paham suara nafas sama suara jantung itu bukan hanya sekedar dari teori, tapi kamu harus mengimplementasikan setiap hari. Makanya kalau lihat dokter kok mau dokter itu dia sudah jam terbangnya sudah sampai ke Pluto. Kalau kamu baru sampai ke bumi. Asia. Coba kowe nang ngendi nang jawab pemeriksaan jantung. Nah, iso jawab toh? Berarti sampai di sini toh? Di Asia.
Kalau dokter sudah sampai ke Pluto. Jadi tanya aja Pak, pernah ke Pluto enggak? Silahkan. Oke, wes dibagi menjadi 8 kelompok. Oke, ya udah kok. Asal siji loro telu ngono.